Film yang diangkat dari kisah nyata ini bisa membuat mata penonton melotot, perut tegang, dan nafsu makan jadi bertambah. Saya Ricky akan memulai kebrutalan kisahnya. You can have me. Di tengah hamparan salju Wyoming yang ekstrim dan membeku, kita pun diperkenalkan dengan sosok Marquis Warren. Ia adalah seorang pemburu bayaran yang bekerja untuk pengadilan dengan tugas melacak dan menangkap para buronan. Trying to get a couple of bounties in the Red Rock. So you still in business? Akibat kuda-kudanya yang kelelahan hingga mati di tengah perjalanan, Marquis tidak memiliki pilihan lain selain meminta tumpangan pada sebuah kereta kuda yang kebetulan melintas. Who's it up to? Fella in the way. Kereta kuda tersebut ternyata telah disewa oleh seorang algojo bernama John Ruth yang sedang dalam perjalanan untuk membawa seorang buronan wanita terpidana mati bernama Daisy Domergue. Back off. Meskipun awalnya sempat keberatan, John Ruth akhirnya bersedia memberikan tumpangan karena Marquis adalah sosok yang sudah cukup ia kenal. Namun, John mengajukan sebuah syarat, di mana Marquis harus menyerahkan seluruh senjatanya kepada Obi, yaitu sang kusir kereta. How you like the sound of them bells, bitch? I see you ain't got mixed. Dalam perjalanan, John yang berniat mencairkan suasana, kemudian meminta Marquis untuk menunjukkan sebuah surat berharga. Surat tersebut diterima Marquis langsung dari Abraham Lincoln, yang kala itu menjabat sebagai orang nomor 1 di Amerika Serikat. Marquis yang merasa terbantu, tentu dengan senang hati menunjukkan surat tersebut. Namun tidak berselang lama, suasana hangat itu berubah menjadi ketegangan yang pekat. Why they call him the... Come on now, boys. Get in there. Shut up. You got it? Marquis seketika naik pitam dan memukul wajah Daisy dengan keras akibat ulah wanita itu yang sengaja meludahi surat berharga miliknya. Akibat pukulan telak Marquis, Daisy terpental keluar dari kereta kuda. Ketika perjalanan mereka terhenti akibat insiden tersebut, Obi tiba-tiba memberikan peringatan. That nigga gonna stop your... Dari kejauhan, sang kusir melihat seseorang yang sedang berjalan mendekat sambil melambaikan tangan meminta pertolongan. Sosok tersebut ternyata adalah seorang pria bernama Chris Mannix. Ia terpaksa meminta tumpangan karena kuda yang ditungganginya terperosok ke dalam lubang hingga mengalami patah kaki. How so? Then you'll hang. Who's that? Daisy Domergue. Kepada John Ruth, Chris kemudian menjelaskan bahwa dirinya adalah calon sheriff baru untuk kota Red Rock, tempat yang juga menjadi tujuan mereka. Akan tetapi, John Ruth yang selalu waspada dan penuh kecurigaan, tidak begitu saja mempercayai ucapan pria tersebut. Poor shit. Dengan tegas, John meminta Chris Mannix untuk mengenakan borgol yang ia sodorkan jika ingin ikut di dalam kereta. Yeah, it's really me and it's really my head. You gonna realize every goddamn thing. Di sisi lain, Chris tentu saja menolak mentah-mentah untuk melakukannya. Sebagai orang yang akan dilantik menjadi sheriff, ia tidak ingin memasuki kota tujuannya dalam kondisi memalukan dengan tangan terborgol layaknya tahanan. Karena tidak punya pilihan lain dan menyadari bahwa Chris Mannix adalah orang yang nantinya akan mencairkan uang imbalan dari setiap kepala buronan yang mereka tangkap, John Ruth akhirnya luluh. Ia pun memperbolehkan pria itu ikut menumpang tanpa perlu diborgol. You protect my tent. Deal. Saat perjalanan kembali dilanjutkan, Chris yang ternyata mengetahui rahasia kelam Marquis mulai membeberkan cerita tersebut kepada John Ruth. Berdasarkan penuturan Chris, Marquis sebenarnya adalah seorang buronan yang paling dicari oleh pihak Konfederasi Amerika bagian selatan. Penyebabnya adalah aksi kejam Marquis saat Perang Saudara Amerika beberapa tahun silam. I know about $30,000 reward. Sebagai pimpinan pasukan kavaleri pihak utara, Marquis dengan sengaja membakar kamp pasukan pihak selatan yang menyebabkan jatuhnya korban jiwa dalam jumlah yang sangat besar. Anywho, you ain't never heard of Wellenbeck Prisoner War Camp, West. Namun beruntung,
Provokasi Chris Mannix yang terdengar rasis dan syarat kebencian terhadap orang kulit hitam tidak terlalu dipedulikan oleh John Ruth. Sebaliknya, John Ruth justru merasa sangat terhibur mendengar kisah masa lalu Marquis yang berhasil membakar hidup-hidup satu peloton pasukan pihak selatan. That's what I joined the war to do. And that's what the nigger talk. You right. Singkat cerita, setelah menempuh perjalanan panjang yang melelahkan, kereta kuda mereka akhirnya tiba di toko kelontong milik Manny. Cuaca buruk dan badai salju hebat yang diprediksi akan segera menerjang memaksa John Ruth beserta rekan seperjalanannya untuk bermalam di tempat tersebut. Full house. Seorang pria bernama Bob yang mengaku sebagai pelayan di toko itu menjelaskan bahwa Manny dan suaminya, Dave, telah pergi sejak seminggu lalu untuk mengunjungi orang tua mereka di kota lain. Mendengar penjelasan Bob, Marquis yang saat itu sedang membantu memasukkan kuda-kuda ke dalam istal hanya terdiam. Tatapan matanya pun tersorot penuh kecurigaan karena mendapati sosok Bob yang berbicara dengan logat Meksiko yang kental. Sementara itu, John Ruth dan Daisy langsung melangkah masuk ke dalam rumah Manny terlebih dahulu. Salah satu pria asing bernama Oswaldo langsung memperkenalkan dirinya dengan sangat ramah. Ia mengaku berprofesi sebagai seorang algojo resmi yang diutus ke kota Red Rock. Melihat John Ruth yang terus menyeret seorang wanita di sampingnya, Oswaldo meminta pria itu untuk menunjukkan surat perintah penangkapan yang sah. Where's the well water? The driver lit out, said he was going to... Hal ini ia lakukan untuk memastikan bahwa wanita tersebut bukanlah korban penculikan. Setelah membaca dokumen milik John, barulah Oswaldo meyakini bahwa wanita tersebut adalah Daisy, buronan kelas kakap yang dijatuhi hukuman mati atas rentetan kasus pembunuhan sadis yang telah ia lakukan. Hostile prisoner such as her. Oswaldo sempat mempertanyakan alasan John Ruth yang bersusah payah membawa Daisy dalam keadaan hidup. Sebab, berdasarkan surat perintah yang tertera, Daisy boleh diserahkan ke pengadilan dalam kondisi hidup ataupun mati. Menanggapi hal itu, John Ruth langsung memberikan alasan yang tegas. Menurutnya, pembunuhan keji yang telah dilakukan Daisy membuat wanita itu tidak layak mati dengan cara yang mudah. Daisy dinilai pantas mendapatkan kematian yang paling menyakitkan, yaitu di ujung tali tiang gantungan. Setelah percakapannya dengan Oswaldo selesai, John menyempatkan diri untuk menginterogasi seorang pria asing lainnya. Kepada John Ruth, pria tersebut mengaku bernama Joe Gage, seorang koboi yang sedang dalam perjalanan menuju kota seberang. Listen, I'm just a cowpuncher. Keinginan John Ruth untuk menginterogasi seorang pria tua bernama Smith akhirnya terhenti karena kedatangan Chris dan Obi ke dalam ruangan. Tidak lama berselang, Marquis dan Bob juga menyusul masuk setelah menyelesaikan tugas mereka di istal. Begitu mengetahui bahwa Chris Mannix adalah calon sheriff baru di kota Red Rock, General Smith yang sebelumnya hanya diam mulai menunjukkan sikap yang tidak bersahabat. Namun, sikap congkak dan hinaan Smith justru lebih ditumpahkan kepada Marquis. The nigger. That I don't Said that he was also in Baton Rouge on the other side. Mannix. General Smith tampak sangat merendahkan Marquis setelah mengetahui bahwa pria kulit hitam itu adalah mantan mayor dari pasukan kavaleri pihak utara. Dari adu mulut dan tindakan saling mengejek tersebut, terungkap fakta bahwa Smith adalah bekas jenderal besar di pasukan pihak selatan saat perang dahulu. Hal itulah yang menjadi alasan utama mengapa ia sangat membenci sosok Marquis. Stood, gentlemen. And if you shoot... Beruntung, ketegangan yang semakin memuncak antara Smith dan Marquis berhasil diredam oleh Oswaldo, yang khawatir situasi akan berubah menjadi pertumpahan darah. Saat berbincang berdua dengan Marquis, John Ruth akhirnya mengutarakan kecemasan mendalam yang mengusik pikirannya. Ia menaruh curiga bahwa satu atau bahkan beberapa orang asing di dalam toko kelontong tersebut adalah anggota komplotan Daisy yang sedang menyamar untuk membebaskannya. Di titik inilah,
John Ruth dan Marquis sepakat untuk bekerja sama dan saling melindungi selama mereka bermalam di toko Manny. Dan inilah yang terjadi berikutnya. Son, take his pistol. Hear this. Blink if you come. Sebagai tindakan pencegahan, John kemudian menyita semua senjata milik Joe dan Oswaldo, lalu memerintahkan Obi untuk menyimpannya di kamar mandi yang terletak di bangunan terpisah. Ketika hendak menyantap rebusan daging yang sudah tersedia di sana, John Ruth memutuskan untuk membuka borgol yang menyatukan tangannya dengan Daisy. Hal itu ia lakukan agar mereka berdua bisa makan dengan leluasa tanpa saling menyulitkan. Practically a friend. And a pen pals. Karena didera rasa penasaran yang besar, Chris Mannix yang saat itu ikut makan bersama John Ruth dan yang lainnya lantas menanyakan kebenaran rumor mengenai Marquis yang memiliki surat pribadi dari Abraham Lincoln, serta statusnya sebagai sahabat pena sang Presiden Amerika Serikat. Marquis. Dear Marquez. Setelah mendapatkan jawaban dari Marquis yang membenarkan hal tersebut, Chris justru tertawa terbahak-bahak dan menuduh pria kulit hitam itu telah berbohong besar. Go here. Mendengar ejekan pedas dari Chris Mannix, Marquis sempat terlihat tenang dan memilih untuk memindahkan tempat makannya ke dekat General Smith. Namun, di balik ketenangannya saat duduk bersama Smith, Marquis yang masih menyimpan dendam lama sengaja memprovokasi pria tua itu agar mengambil senjata yang ada dan berusaha membunuhnya. Just to cut off a nigga's head. Untuk memancing amarah Smith, Marquis secara provokatif mengakui bahwa dirinya lah orang yang telah menyiksa dan membunuh putri kandung jenderal tersebut. Bahkan sempat melakukan pelecehan keji sebelum benar-benar menghabisi nyawanya. Shut your lying nigga lips up! Walaupun Chris Mannix sempat memperingatkan Jenderal Smith bahwa Marquis hanya sedang memasang jebakan, sayangnya pria tua itu tetap terperosok ke dalam provokasi. He knew he'd never see his home again. But this time, Ia meledak dalam amarah, mencoba melawan, dan akhirnya harus tewas di tangan Marquis. Alasan mengapa Marquis tidak menembak sejak tadi adalah karena aturan hukum yang berlaku di sana. Siapapun yang menembak duluan akan dipidana oleh undang-undang mereka, kecuali dalam kondisi membela diri. Begitulah strategi yang diterapkan oleh Marquis barusan, ketika Smith menyodorkan pistol duluan karena terprovokasi. Namun sialnya, tanpa ada yang menyadari, ketika perhatian semua orang terpusat pada ketegangan antara Marquis dan General Smith, seseorang secara diam-diam menuangkan racun mematikan ke dalam teko kopi. Satu-satunya orang yang menyaksikan aksi culas tersebut adalah Daisy. Namun, saat melihat langsung sabotase itu, Daisy tentu saja memilih bungkam. Karena pelaku yang menuangkan racun itu tidak lain adalah anggota komplotannya sendiri. Sembari menanti momen krusial, saat John Ruth dan Obi meminum kopi yang telah bercampur racun mematikan tersebut, Daisy dengan santai mengambil sebuah gitar dan menyanyikan sebuah lagu untuk menyamarkan situasi. Namun John Ruth tiba-tiba merasa kesal dan memutuskan untuk kembali memasang borgol ke tangan mereka berdua. John, no! No, 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 no! Tindakan mendadak ini jelas membuat Daisy panik dan berusaha keras menolaknya. Tidak berselang lama kemudian, efek racun mulai bereaksi. John Ruth dan Obi yang telah meneguk kopi beracun tersebut tampak kesakitan hingga muntah darah hebat. John Ruth yang langsung menyadari bahwa ini adalah perbuatan Daisy, sempat mencoba melampiaskan kemarahannya dengan memukuli wanita itu. Namun nasib baik tidak berpihak padanya. Daisy berhasil merebut pistol milik John dan menembaknya hingga sang algojo itu pun tewas seketika. Oh my God! Melihat John Ruth telah terbunuh, Marquis dengan sigap menodongkan senjatanya dan mengancam semua orang di dalam ruangan untuk mengaku siapa pelaku yang telah menaruh racun di dalam kopi.
One of y'all is gonna get a bullet. Move a little sudden, a little strange. Setelah mengecualikan Chris Mannix, karena Marquis tahu bahwa Chris juga hampir saja ikut meminum kopi beracun tersebut. One of them is. I don't know about all that. But I know you ain't the killer for it. Like I said, anybody. You finally decided I'm telling the truth about being... Marquis bergerak cepat menghentikan aksi Daisy. Wanita itu rupanya sedang berusaha melepaskan diri dari borgol menggunakan kunci yang ia rogoh dari saku jasad John Ruth. Setelah berhasil menggagalkan usaha Daisy, Marquis lantas menginterogasi Bob mengenai statusnya sebagai pelayan yang dipekerjakan oleh Manny. The room playing Silent Night on the piano. Sebagai sosok yang sudah sangat mengenal pemilik toko kelontong tersebut, Marquis merasa ada yang tidak beres. Ia bingung bagaimana bisa Bob bekerja di sana, karena sejauh yang ia ketahui, Manny adalah wanita yang sangat membenci orang-orang Meksiko. Those of y'all with your hands on the wall don't practice in now, ain't it? He damn sure is, you sons of bitch. Mendapati Bob yang tampak gugup dan tidak mampu memberikan alasan yang masuk akal, Marquis tanpa ragu langsung melepaskan tembakan dan menghabisi nyawa pria tersebut. This is Sweet Daisy. And Sweet Daisy. Dan untuk mendesak dua orang asing yang tersisa agar mengaku, sebab Bob kini terbukti bukan pelakunya, Marquis berniat menuangkan sisa kopi beracun itu langsung ke dalam mulut Daisy. The bullets, and there goes. Tapi sialnya, tindakan Marquis terhenti secara dramatis ketika sebuah tembakan tak terduga datang dari bawah lantai mengenai selangkangannya, hingga menghancurkan aset berharganya berkeping-keping. Dan inilah yang terjadi. Sampai di titik ketegangan ini, alur cerita pun membawa kita kembali ke masa lalu, yaitu flashback beberapa jam sebelum John Ruth dan rombongannya tiba di toko kelontong Manny. Terungkaplah fakta bahwa Jody yang merupakan kakak kandung Daisy bersama ketiga rekannya yang menyamar sebagai Bob, Oswaldo, dan Joe telah tiba lebih awal di tempat tersebut. Setibanya di sana, Manny ternyata masih hidup dan sedang sibuk memasak. Sementara suaminya yaitu Dave sedang asik bermain catur bersama General Smith. Merci beaucoup, mademoiselle Manny. Setelah berbasa-basi sejenak, Joe beserta rekan-rekan komplotannya langsung melancarkan aksi kejinya dengan membantai hampir semua orang yang ada di toko tersebut. Look at him. Bodies and chuck them in that well out there. Satu-satunya orang yang mereka biarkan hidup adalah General Smith, karena usianya yang sudah tua dianggap tidak berbahaya, sekaligus untuk menyempurnakan penyamaran mereka nantinya. Setelah memastikan General Smith akan tutup mulut saat John Ruth tiba dan menyembunyikan mayat-mayat korban di tempat tersembunyi, Jody segera masuk dan bersembunyi di dalam ruangan bawah tanah. Sementara rekan-rekannya bersiap di posisi masing-masing. Sayangnya, mereka sama sekali tidak menduga akan kehadiran Marquis, sosok tak terduga yang nantinya akan mengacaukan seluruh rencana matang mereka. Kembali ke masa kini, Marquis dan Chris yang masih mampu bertahan hidup meskipun terluka sangat parah, memaksa Jody untuk keluar dari ruang bawah tanah. Stay away, boss. Don't worry about my comfort. Well, my leg. Mereka mengancam akan menghabisi Daisy di tempat jika pria itu bersikeras tetap bersembunyi. You either Damagoo in the head. You bushwhacking sack shooter. You just open the door. 2 seconds, we gonna kill this bitch. Naas bagi Jody, setelah dirinya muncul ke permukaan, sosok pria yang diperankan oleh Channing Tatum, aktor yang tidak kalah terkenalnya dari Samuel Jackson tersebut, justru berakhir mengenaskan layaknya pemeran pembantu. Slow. See? Told you.
Kepalanya seketika hancur, diterjang hantaman peluru yang ditembakkan secara dingin oleh Marquis. Melihat kakak kandungnya tewas mengenaskan di depan mata, Daisy seketika histeris dan melontarkan rentetan sumpah serapah, berharap Marquis segera mati. Saking besarnya rasa benci kepada pria kulit hitam tersebut, Daisy lantas membujuk Chris Mannix untuk mengkhianati dan membunuh Marquis. Killed in the basement was Jody Dominguez. Sebagai imbalannya, Daisy berjanji akan membiarkan Chris hidup dan memperbolehkannya membawa pulang kepala rekan-rekannya yang telah tewas untuk dicairkan imbalannya di pengadilan dengan harga yang sangat mahal. Tentu saja, tidak mudah untuk menakut-nakuti Chris yang akan segera dilantik sebagai seorang sheriff. No deal, bitch. You gonna let that nigger? Menyadari bujukannya kurang ampuh, Daisy mulai melancarkan ancaman dengan mengeklaim bahwa di luar sana masih ada 15 orang anggota komplotannya yang bisa datang mengepungnya sewaktu-waktu. Finally explains why you working. Melihat Chris yang tampak ragu dan menimbang-nimbang situasi, Daisy menjadi sangat kesal. Di sisi lain, Joe yang sudah muak karena rencana mereka hancur lebur, mencoba mengambil kesempatan untuk menghabisi nyawa Chris menggunakan pistol yang ia sembunyikan. Keep your hands flat on that table. That was my brother did. Sayangnya, Joe kalah cepat. Bukannya berhasil mendahului, dirinya lah yang justru tewas seketika akibat terjangan peluru dari moncong senjata Marquis dan Chris yang bertindak jauh lebih responsif. Kini, kisah pun kemudian berlanjut dengan menyisakan Daisy yang sudah tidak bisa berkutik lagi karena seluruh teman dan sekutunya telah tewas. If you had any brains, you would. Kendati demikian, Daisy masih tetap berusaha memanipulasi dan membujuk Chris. Namun, Chris tentu saja tidak lagi mempercayainya karena tahu semua ucapan wanita itu hanyalah kebohongan belaka. Tetapi sebuah situasi konyol terjadi. Di tengah-tengah pembicaraannya dengan Daisy, Chris tiba-tiba ambruk dan tidak sadarkan diri akibat syok dan kehilangan banyak darah. My daddy! Oh, shit. Hal ini tentu saja membuat Marquis yang saat itu telah kehabisan peluru menjadi sangat panik dan kalang kabut. Melihat kesempatan emas di depan mata, Daisy langsung memanfaatkannya untuk meraih sebilah senjata tajam. Ia berniat memotong pergelangan tangan jasad John Ruth agar bisa terbebas dari kekangan borgol. Namun sial, usaha Daisy tersebut berhasil dan ia bergegas hendak mengambil sebuah pistol yang tergeletak tidak jauh darinya. Namun beruntung, sebelum Daisy berhasil meraih senjata tersebut, Chris tiba-tiba tersadar dari pingsannya dan langsung melayangkan tembakan ke arah wanita itu. Mendapati Chris yang ingin secepatnya menghabisi nyawa Daisy dengan peluru, Marquis berteriak memintanya untuk menghentikannya. Ternyata, Marquis ingin Daisy tewas dengan cara digantung, sesuai dengan keinginan terakhir yang selalu digaungkan oleh mendiang John Ruth semasa hidupnya. John Ruth was one. Damn head off. No, don't shoot her. Now we've come to the part of the story. There is one. Setelah mereka berdua berhasil menggantung Daisy di langit-langit rumah, Chris menyaksikan wanita itu meregang nyawa sambil tertawa terbahak-bahak meluapkan kepuasan. Di sisa-sisa napas terakhirnya, Chris kemudian meminta Marquis untuk menunjukkan surat legendaris dari Abraham Lincoln yang sempat diperdebatkan. Sesudah membaca surat itu dan mengakui kebenarannya, Chris dan Marquis pun akhirnya terkulai dan ikut tewas bersama di tempat tersebut akibat kehilangan terlalu banyak darah. Dan di titik tragis inilah, film pun berakhir.